Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias. Dan hari ini gue akan ngobrol bareng Afan. Hai guys. Dan dandannya sangat hip hop ya Afan ya. Ya, Hmm. Apa kabar Van? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat semua. alhamdulillah. Ini ada yang nanya nih karena ada satu fans kamu ini tim kreatif, dia nanya apa kabar Novia? Ah, kok jadi Novia? Nah iya makanya Siapa yang bertanya tuh. seperti itu? Hmm. Tidak apa-apa. Baik alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Tidak ada apa-apa juga. Oke, Van. Gimana jadwal semakin padat, sibuk? Alhamdulillah bervariasi. Gimana tuh bervariasi? Ada yang on air, ada yang off air, terus ada juga yang live. Kadang juga ada talk show seperti ini ada. Van, tapi yang lebih sering ya, gimana kalau di breakdown gitu keseharian kamu dari pagi sampai balik lagi ke kamu istirahat tuh gimana tuh? Dari pagi ngapain aja atau? Kalau hari-hari biasa ya, Mm, kalau aku nggak ada kegiatan di luar rumah, mm, aku justru lebih nyendiri di kamar. mm. Kalau gabut main game. Wih, main apa Kalau nih? Game ada banyak handphone apa mobile handphone, apa? Mobile ya. mobile, FPS juga banyak yang aku Oh, mainin. terus. Selagi bosan main game, aku bisa ngulik-ngulik di aplikasi-aplikasi kayak bikin musik sih. Wih. Cuma bikin-bikin melodi-melodi gabut aja. Habis Oh. itu kalau misalnya udah lupa lagi mau bikin apa, dibuang. Tapi Begitu. udah jangan-jangan ada yang udah dipersiapkan ya untuk nextnya dari apa yang kamu buat iseng-iseng itu? Belum. Belum, ntar lah ya, pasti Ntar. ada lah ya. Semoga sih ada. Oke, oke kalau kita ngomongin di DA gitu, kalau sampai sekarang eh, seberapa deket sih kalian gitu atau ada yang paling deket sama siapa buat curhat gitu-gitu? Yang pasti anak DA5 sih. Dua Mm-mm. orang ini yang paling dekat sama aku. Siapa? Ebi sama Sri Oh, Devi. Ebi. Udah Karena pasti. barengan paling lama tuh ya. Barengan paling lama kita udah mau 4 tahun kita bareng. Mm. Dan biasanya kan kalau emang alumni DA tuh pasti udah hampir mau 4 tahun tapi emang ada 1 tahun atau 2 tahun pisah ya nggak bareng. Iya ya. Ini kita bener-bener 4 tahun bareng terus. Karena selesai DA kita lanjut Magic Five hampir 3 Iya. tahun. Jadi emang kayak bondingnya kayak udah saudara lah. Apa yang sering dicurhatin gitu, karir atau apa? Bervariatif. Mm. Kalau Ebi ada permasalahannya sendiri. Kalau aku dengan permasalahan aku, Sri Devi dengan permasalahan dia. Oke, tapi sering ini enggak sih kasih masukan tentang apa performance kamu setelah manggung gitu atau buat lagu selanjutnya gitu-gitu? Yang paling sering sih aku ke Ebi ya. Ah, Aku ke Ebi dan Ebi ke aku. Gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kita kasih masukan, misalnya aku pengen ngasih masukan mm. ke Ebi, itu aku lebih banyak ngobrol kayak abang aja. Oh, Tuan siapa ya berarti? Tuan, aku cuma beda beberapa bulan Bulan doang. doang ya kan? Iya, aku Oh, Februari dia mm, November kalau nggak salah. Saya ingat aku. oke yang pasti kalian bertiga nih yang paling apa akrab gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau secara keseluruhan gitu kalau di A5 ada grup WhatsApp-nya sendiri nggak sih? Ada, Oh ada. ada. Kita ada grup WhatsApp alumni DA5. Sering janjian ketemu gitu-gitu? Sempet pengen janjian kayak ngumpul-ngumpul lagi cuman nggak jadi waktu itu karena emang Waktu kita kayaknya. bertiga nih waktunya belum ada nemu yang pas. Ah, oke. Begitu. Oke, Van. Sebelumnya selamat untuk single Terima terbarunya. kasih Judulnya banyak. sangat unik ya. Karena cuman, Eh, oi, oi. Van gimana sih awalnya gitu sampai akhirnya oi ini rilis gitu perjalanannya seperti apa? Eh, Awalnya itu berawal dari nggak jauh lama kok dari single aku sebelumnya sampai Sampai bawah. bawah. Itu tuh 1 minggu setelahnya kan aku foto sama aku bikin sampul foto untuk sampai bawah ya. Mm-mm. Dan ada satu lagu lagi sebenarnya, cuman nggak jadi. Oh, Jadinya Oi. Itu aku dikasih denger sama Kariski, Kaikeo. Van, dengerin deh gue punya lagu nih enak banget sumpah. Lu harus dengerin. Ini bikinan gue sama Anangga sama Bisma katanya gitu. Aku dengerin, loh kok enak banget ini. Udah mm-mm. didengerin belum sama Kodi, dia bilang. Udah
kayaknya Kodi juga approve sih. Lu mau gak? Boleh banget sih. Akhirnya jadilah Oh Ini. Oh. Begitu. Enggak. Makanya aku salah satu lagu yang emang aku nggak ada dalam waktu pembuatannya ya Oh Ini. Oh, karena itu langsung kamu terima langsung begitu gitu. Langsung jadi, terima langsung jadi. Nah, itu judulnya. Judulnya sebelumnya bukan Oi. Ya. Judulnya tuh awalnya Jangan Pasang Hati. Cuman aku setelah berembuk sama Kak Ikeo kayak ngomong, kayaknya kita bikin yang lucu deh Mm-mm. judulnya. Karena ada liriknya yang Oi, kalau OY doang kayak bosan gitu. Jadi aku tambahin Ya, kalau Oi, OI dong kayak anak pang. OY. Oh, jadi Kayak, OE. Oi. Gitu. Nah, ini kan yang sebelumnya kan juga apa ya? Unik juga gitu sampai bawah gitu. Iya. Terus apakah ini jadi akhirnya yang ngebuat lagu ini hadir gitu yang akhirnya dijadiin rilisan kedua tahun ini? Iya, kurang lebih awalnya itu dari sampai bawah. Heeh. Dan emang aku tuh emang udah cooking beberapa lagu yang emang hipdut gitu Iya, loh. iya. Dan yang dipilih ya salah satunya sampai bawah. Baru sampai bawah. Dan sama Oi ini yang emang udah jadi gitu. Untuk kedepannya kayaknya aku belum tahu deh. Semoga ada lagi. Pengen yang kayak gini lagi apa pengen coba explore yang Aku lain? masih penasaran satu lagi kalau bisa aku pengen hipdut. Oh, Masih pengen hip hop. masih pengen di situ ya. Aku Cuman penasaran. mungkin dengan vibe yang berbeda. Vibes yang berbeda pastinya. Nah, yang bikin beda project ini sama project kamu sebelumnya. Yang bikin beda itu tadi vibes-nya. Mm-mm. Kalau sampai bawah itu vibes-nya untuk kayak ngajak orang joget gitu loh. Kayak iya asik banget nih lagu nih, joget banget, joget banget gitu sampai bawah gitu. Yang ikonik dangdut banget kan, sampai bawah Iya, iya. gitu. Kalau ini emang lagu untuk menyatakan tadi aku udah ceritain belum sih lagu ini tentang apa? Belum ya? Sekalian kali ya. Iya. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah cowok, bukan sebuah, Sebuah seorang sebuah ya, Seonggok. seonggok cowok yang di PHP-in sama pacarnya. Heeh. Jadi kayak pacarnya nih datang cuma buat singgah doang, abis itu mencelok ke cowok lain gitu. Asik. Jadi kayak emang notifnya tuh banyak banget di HP-nya, banyak banget yang ngechatin dia gitu. Dan ini tuh lagunya kayak confess aja sih, Heeh. gue udah capek sama lo gitu. Tapi sebentar tapi berkesan gitu. Bener? Itu pengalaman atau gimana, Pan? Enggak. Enggak. Udah jelas ini bukan pengalaman, soalnya kan Karena di udah terima jadi. Selamat. Nah, ini kan tadi kamu bilang begitu didengerin juga langsung suka gitu. Apa menurut kamu yang bikin lagu ini kayaknya nyaman banget di kamu? Aku tipe orang yang suka banget dengerin musik genre apapun itu. Ya. Oh ini ada perpaduan hipdut, ada perpaduan pop, ada perpaduan dangdut dari cara aku nyanyinya, terus heavenly-nya juga ada. Iya. Jadi emang banyak banget unsur yang ada di dalam lagu ini. Terus awal lagunya tuh aku suka banget. Dia ngambil konsep house. Iya, iya. Itu tuh aku suka banget sama. Pokoknya seluruh unsur yang ada di lagu ini aku suka banget. Makanya aku langsung kayak, wah, gue cocok banget sama lagu ini. Gitu. Berarti kamu udah terima jadi Mm-mm. semua liriknya udah kamu terima jadi. Apa ada yang kamu ubah-ubah dikit gitu kasih masukan atau? Ada. Oh, yang Dari- bagian mana tuh? Terakhir di bagian terakhir. Oh. Jangan main-main, oi, jangan main hati, coy. Itu bagian itu aku tambahin karena di belakang itu aslinya tadinya kosong banget. Tapi aku tambahin lirik itu sebagai tambahan aja supaya ngasih tekanan yang lebih pas lagi kalau gue ini udah bener-bener capek, lu jangan mainin gue lagi gitu. Nah, tadi yang menarik kamu bilang ini kan banyak banyak unsur di dalam lagu ini gitu, termasuk adalah walaupun hipdut dengan upbeat gitu kan, lebih upbeat, cuman yang menarik adalah cengkoknya Avan tuh masih ada di sini gitu. Iya. Itu yang kayaknya gue jarang denger ya, ada yang hipdut yang masih cengkoknya tuh masih sangat Dangdut. kental dangdut. Iya. Gimana tuh Van prosesnya, Van? Itu emang aku sendiri awalnya juga aku ragu sih sebenarnya. Cuman aku diyakinin lagi sama teman-teman aku yang lain kayak Kak Rizky dan Kak Anangga. Kayak, Avan, ini tuh kita pengen bikin lu beda dari yang lain. Kalau bisa dangdutnya lu kentelin. Karena emang belum ada nih
lagu hipdut yang emang bener-bener penyanyinya penyanyi dangdut dan lagu dengan cara nyanyi yang dangdut kental banget. Nah benar, cengkoknya pasti hilang. Kalau yang Pasti. ya, Akhirnya aku juga awalnya susah iya, untuk iya. nyari cengkok dangdut yang pas untuk lagu ini. Dan akhirnya aku nemu karena bantuan mereka juga sih. Oke. Nah, tadi kita udah ngobrol juga soal apa namanya pencipta lagunya ada 3 gitu. Ada 3. Salah satunya adalah ada nama Bisma Karisma Iya, atau Bisma Smash. betul. Nah, itu gimana kok bisa muncul nih orang nih? Jujur saya juga nggak paham sih sebenarnya. Eh, aku kaget Heeh. karena waktu aku kan ya aku pasti siapa sih yang nggak tahu Bisma Karisma Iya. kan. Bisma Smash nggak tahu, nggak mungkin nggak ada yang tahu. Setelah aku denger dia juga ikut andil sama pembuatan lagu ini, aku langsung, hah, serius? Mm-mm. Lu bisa kenal dari mana? Adalah pokoknya kata Kak Ikeo kan. Abis itu uniknya aku nggak kenal sama dia dan aku belum kayak kenalan gitu loh. Heeh. Aku kenalan justru setelah aku tag vokal lagu ini, terus aku ketemu sama dia di salah satu acara on air. Mm-mm. Baru aku ketemu sama dia, aku follow-followan IG, terus aku DM-DM-an. Kenalnya dari situ justru. Oh, oke oke. Tapi tanggapan pertama kali ketemu terus akhirnya tahu lagu ini ada kontribusinya dia. Aku happy. Karena jujur aku ngefans banget sama dia. Oh gitu. Iya. Jangan-jangan belajar dance juga dari dia nih, enggak? Belajar dance enggak, tapi aku terinspirasi kayak dance sekeren itu dia dance keren banget. Iya, dia dari SD kan juga dia ikut break dance yang levelnya nasional bahkan internasional. Iya, sebelum itu kan dia dancer juga kan. Iya benar. Itu keren banget sih Kak Bisma. Jujur aku ngefans banget sama dia. Oke, Bisma ditunggu di Kapan Lagi Talks Bisma. Itu kode-kode ya. Oke. Nah, video klipnya juga udah tayang. Betul. Udah berapa tadi tuh? 300. Udah alhamdulillah udah 90. 400. 400 sekarang ya? Udah Oh, 400. oke. Dan komennya positif semua, Pan. Mantap Ada yang banget sih. beberapa yang negatif. Emang kok. ada ya? Ada. Ah, nggak usah dipikirin lah kalau itu ya. Aku pikirin. Ah serius? Serius. Kamu coba Aku- mikirin itu? Aku justru kalau misalnya nggak ada yang negatif, aku mikir malah, kok nggak ada yang negatif? Aku pengennya ada yang negatif supaya kritik tuh masuk di aku supaya aku bisa berkembang. Iya kalau kritiknya membangun ya bagus ya. Iya. Ada yang komen, udah Van, diemin aja yang haters-hatersnya biar nggak Iya. muncul-muncul lagi, ada yang komen gitu. Ada yang komen begitu. Itu aku appreciate sih. Thank you guys yang udah semangatin aku. Gimana Van melihat apa dukungan dari apa sahabat Avan nih? Seneng sih. Heeh. Nggak nyangka juga karena setelah 4 tahun juga masih banyak banget yang dukung aku, dukung karir aku, dukung karya-karya aku dan masih setia nungguin aku ngeluarin karya-karya lagi. Setelah aku pindah ke Hipdut, tetap masih banyak yang dukung aku dan tetap ada di posisi aku gitu. Tetap dukung posisi aku. Dan aku juga seneng sih. Justru kayaknya makin meluas ya. Alhamdulillah. Semakin aku kenal banyak semakin aku kenal banyak genre, semakin banyak juga yang dukung aku. Ya semakin kamu Semakin nambah. semakin kamu explore musik-musik lainnya, Mm-mm. alhamdulillah banyak yang support gitu. Alhamdulillah. Nah, balik lagi ke video klip gitu. Hmm. Ini di salah satu gudang di Cimahi, Hotel. hotel Tidak jadi. hotel nggak jadi di kawasan Cimahi ya. Cimahi. Gimana tuh? Gimana ide kreatif dari video klip itu? Ada kamu ngasih masukan seperti apa? Kalau untuk yang OE ini, aku justru terimanya dari Kak Angel. Jadi aku Oh. langsung terima, Avan kira-kira kalau gini oke gak? Ah ini oke Kak Angel, aku oke. Emang dari awal konsepnya itu udah menarik buat aku, jadi kayak aku langsung oke aja. Nggak ada yang aku minta aneh-aneh atau apa-apa, nggak ada. Karena aku suka banget sama konsepnya. Sama paling kalau untuk apa yang aku minta itu ada di saat syuting MV-nya itu. Heeh. Ada beberapa scene yang aku minta kayak contohnya aku solo dance. Ada. Ada yang terakhirnya. Terakhir. Itu beberapa kebanyakan emang solo itu aku yang minta karena sebagai apa ya? Hawa yang beda aja untuk di MV-nya. Supaya nggak semuanya ada back dancernya Iya. gitu. Emang kamu suka dance ya, Van? Suka banget Oh, dari Banget. kapan? Dari kapan, Van? dari akhir 2023 kayaknya. Oh, apa triggernya apa yang bikin kamu suka sama modern dance lainnya ya? Hyung aku. Hyung? Hyung. Hyung? Hyung. Hyung apa sih? Oh, Abang kalau di Oh. Korea. Jadi aku sempat ke Korea, aku collab sama
ex member K-pop di Oh, sana. itu triggernya. Triggernya itu. Apa yang bikin menarik nih ya? Aku dicekokin sama dia. Dicek- Lagu-lagu K-pop. Oh, Namanya Jaehwan kan. heeh. Dia X101. Oh ya, oh ya ya. Mm-mm. Dia ngomong, Avan, kamu cocok banget vibes-nya sama lagu-lagu K-pop. Kayaknya kamu harus dengerin deh. Hmm. Apa yang pertama didengerin? BTS. BTS, Stray Kids. Dua itu. Oh, Jadi aku sering dengerin itu. Akhirnya aku suka banget sama dance. Aku belajar dance, ikut-ikut kelas dance. Padahal sebelum itu juga sebenarnya aku juga udah sering dance, tapi yang nggak benar-benar nekunin banget. heeh. Awal titik yang benar-benar aku suka banget sama dance itu Oh, akhir tahun 2023 kalau nggak salah ya. Aku collab sama dia itu, aku lupa di tahun berapa. itu jadi kamu ngulik-ngulik dance sampai ikut ke kelas gitu? Aku ikut kelas itu 2024 akhir. Oh, Mm-mm. apa sih Van yang susah kalau ngedance tuh? Banyak, hampir Apa semuanya. aja? Maksudnya dari gerakannya atau buat ngeluasin badannya gitu? Kalau aku sendiri kalau untuk luwes sih alhamdulillah udah dari sananya luwes. Tapi yang paling banyak aku pelajarin dari dance itu attitude gerakannya, Ah, detailnya, dan ternyata nggak semua gerakan itu tuh sesimpel itu. Bisa lebih dieksplor lagi hmm. sesuai karakter sama kitanya gitu. Kayak setiap dance itu orang-orang itu pasti karakternya beda-beda kalau ngedance. Dan aku punya karakter aku sendiri gitu. Oh, Itu sih yang aku explore. berapa lama sampai akhirnya muncul karakternya Avan dalam dance? Gak nyampe sebulan. Wow, kamu emang niat kayaknya ya, Emang karena sangat ini. aku niat banget, emang pengen banget. Karena kayaknya dalam pikiran aku ya, ngedance tuh keren banget kayaknya ya. Iya sih. Keren banget orang yang bisa ngedance itu. Jadi aku pengen banget bisa ngedance. Pengen Nah, jago gitu. nah bener di dance itu ada namanya disiplin disiplin ilmunya ada di dance itu memang. Ada. Apalagi kalau lagi barengan gitu, Hmm. bener-bener gimana cara ngompakinnya Iya, bukan cuma soal ego pengen lebih kelihatan. kelihatan bagus, kelihatan apa. Itu sih. Wah, dan di video klip ini kamu juga ngajak dancer dari Bandung. Bandung, apa namanya, Pan? The Nation Project. The Nation. Itu gimana bisa sama mereka? Aku dikenalin sama Kak Angel. Oh, Karena- Kak Angel semuanya. Kak Angel sini deh. Cuma ini konsepnya gini. Tapi emang Kak Angel itu benar-benar berperan banyak banget buat apapun itu. Soal sampai bawah juga, Oi juga. Jadi kayak emang dia ngasih banyak banget ide buat aku. Karena aku kan emang lumayan apa ya, lumayan buntu ya. Karena setelah Magic aku udah lumayan vakum lama dalam lagu, Iya. dalam nyanyi, dalam dance segala macam. Kak Angel ini ngasih banyak banget ide buat aku. Dan The Nation Project ini salah satunya yang aku approve banget karena aku pengen menggandeng kayak emang apa ya? Apa sih sebutannya kalau kayak gitu tuh? Apa lokal hero-nya? Grup-grup itu ya, grup-grup dance lokal, Iya. komunitas Kru, dancer. kalau di breakdance Iya, ada dance crew lokal. Emang aku pengen ngegandeng itu dan overall karena mereka juga suka K-pop, jadi aku nyatu sama mereka. Oh, oke, oke. Enjoy sih, enjoy banget. Seneng banget bisa satu project sama mereka. Nah, untuk Kak Angel gimana nih? Ini harusnya Kak ada Angel ya sekalian ya. Tapi keren banget sih. Keren. Kak Angel keren. Kak Angel keren. Tantangannya apa ketika pembuatan video klip ini, Van? Itu berapa hari? 1 hari. Langsung tuh ya? Setengah hari. Setengah hari. Dari jam 10 sampai jam setengah 5, apa setengah 6. Belum istirahat ya? Paling cuma berapa jam dong? Cuma beberapa jam doang. Tapi kendalanya apa, Van? Dalam pembuatan video klip ini? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada kendala. Jadi lancar semuanya. Bener-bener lancar. Lancar Kak, bener. Nggak ada Kayaknya juga hambatan. suasananya juga cuacanya lagi cerah juga ya? Cuacanya mendukung banget. Heeh. Bandung kan biasanya lumayan panas ya. Mm-mm. Bukan lumayan lagi, panas kan. Entah kenapa hari itu tuh cuma setengah jam doang panasnya, habis itu sisanya adem. Oh. Nah, kenapa di bagian tadi kamu bilang di bagian itu yang kamu tempatkan sebagai kamu menunjukin skill dance kamu gitu? Di tempat mana? Di bagian akhir ya? Bagian akhir Heeh. ya. Aku terinspirasi sama K-pop sih. Oh. Jadi aku nunjukin dance breaknya tuh di situ karena emang tadinya kan koreonya sama ya, Mm-mm. kayak tet, tet, gitu-gitu.
Cuman aku request, boleh gak dibikin satu koreo yang emang bener-bener beda sama verse 1 sama verse 2-nya. Mm-mm. Sama chorus 1 2-nya. Terus dance breaknya juga dibikin beda, dibikin emang kayak ala hip hop banget gitu. Akhirnya dibikin sama mereka dan aku puas banget. Oh, yang bikinnya mereka, Bikinnya mereka, The Nation Project. The Nation Project. Iya. Terus gimana kamu ketika pertama kali dikasih koreonya? Aku puas banget. Mm. Karena bukannya aku merendahkan ya, tapi aku nggak nyangka hasilnya bakal keren banget. Banget banget, keren banget. Itu lama nggak prosesnya kamu buat latihan? Yang buat yang solo dance ya? Solo dance ya? Mm. Fun fact, aku 2 hari di Bandung. Mm-mm. 1 harinya itu untuk aku latihan dance. Oh. Aku pikir latihan dance itu bakal lama. Berapa Kenjel? Cuma berapa? Cuma 2 jam. Udah niat deh. Emang ini passionnya di dance. Iya, kurang lebih begitu. Waduh, mantap. Tapi emang aku lihat video klipnya keren sih. Apa ada yang Thank you. kayak gini-gini. Asik. Ada Iya, yang emang gitu-gitu. iya dan mereka jelasin juga ke aku. Kenapa ada alasan-alasannya mereka ngasih gerakan ini kenapa dan aku nggak semuanya full dance ya. Heeh. Karena menurut mereka yang namanya penyanyi yang punya back dancer, lu fokusnya di nyanyi. Walaupun lu dancer, tapi lu tetap harus lebih banyak nyanyinya ketimbang dance ya. Mm-mm. Gitu. Jadi di awal-awal itu emang dibiarin fokus aku cuma nyanyi dan ngikutin beberapa koreo dance-nya doang. Cuma sepenggal-sepenggal doang diikutin. Gitu. Tapi di akhir-akhir baru dikasih dance semuanya. Oh. Gitu. Dan yang bagian ini Iya itu ada itu ke supaya samping, ke orang-orang depan gitu kan. iya, itu supaya orang-orang bisa ngikut. Oh. Itu reasonnya itu. Oh, ada alasan di setiap gerakan ya. kalau Bener. dance. Oke, di viralin di TikTok kan ada ya sekarang ya. Ada dance-dance kayak gitu. Keren. Thank you. Emang besok nggak perlu ini koreo lagi, dia udah bisa nyiptain sendiri nih kayaknya. Oke, Wan, kita balik ke flashback gitu, Ya. ke awal karir kamu ikut DA5 gitu. Ketika perjalanannya gitu, bagian mana yang menurut kamu berat dijalani saat itu? Mungkin beberapa kali aku disebut ini ya, cuman tetap yang nggak bisa lepas. Sekarang mah udah nyantai aku ya. Aku udah lega gitu. Cuman tetap dari dulu tuh yang nggak bisa lepas tuh bayangan netizen yang ngehujat aku, kayak ngomong, lu tuh naik karena orang tua lo, karena bokap lo, gitu. Sampai dibilang titipan sih. Sampai dibilang titipan, padahal kan emang sebenarnya enggak gitu. Aku emang karena kemauanku sendiri itu ikut kompetisi. Aku pengen belajar. Orang-orang kan mungkin punya orang tua yang emang bidangnya seni dan penyanyi juga, belajar dari orang tuanya. Aku pengen belajar yang di luar kemampuan aku, yang di luar yang bisa aku pelajarin. Aku pengen belajar lebih banyak lagi. Aku waktu itu mintanya begitu. Dan ternyata lumayan banyak respon negatif karena dikiranya aku anak titipan, karena papi, karena segala macam. Cuman sekarang aku jadi mikir kenapa aku harus takut, kenapa aku harus nggak enak. Karena kan itu sebuah privilege yang positif. Bener. Yang emang harus kita pergunakan dengan bijak kan. Itu sih. Sebenarnya privilege nggak masalah lah, tinggal gimana lu ngebuktiin gitu. Bener, positif atau enggaknya. Iya bener. Lu layak apa enggak kan terbukti akhirnya sekarang kan. Bener. Oh. Nah, kamu kan udah jadi artis penyanyi gitu yang terkenal di usia muda gitu. Amin. Yang paling kamu kangenin sebelum ada di masa ini dikenal banyak orang gitu, apa? Bisa jajan. Sekarang kan kamu kalau kemana-mana pasti ada aja tuh yang minta foto atau apa. Apa yang kamu kangen gitu? Apa mau privasinya lebih? Privacy sih. Pastilah nggak mungkin. Semua artis pasti butuh privacy. Cuman kalau buat aku sih, aku nggak ada yang berubah deh setelah aku ikut kompetisi sama sebelum. Aku juga kalau misalnya jajan tadi ya. Jajan aja. Kalau ada orang yang kenal aku, Kavan, halo gini. Ngobrol aja. Aku tipe orang yang kalau misalnya, aku nggak enakan banget jujur, tipe orang yang nggak enakan. Jadi kalau ada orang yang ngajak ngobrol, aku berusaha untuk nimbal baliknya, feedbacknya harus setara sama apa yang orang itu kasih ke aku. Supaya
orang itu tuh juga merasa nyaman ke aku dan orang itu nggak mikir aku yang aneh-aneh. Iya. Aku nggak enakan banget orangnya, serius. Kenapa Van? Nggak tahu. Kan nggak ada bahasan waktu itu soal lu jangan jangan jadi orang nggak enakan tau, lu harus mikirin diri lu juga gitu. Siapa tuh yang ngomong begitu? Enggak ada bahasan itu di sosmed gitu. Heeh. Cuman kayaknya nggak berlaku di aku deh. Jadi akan tetap nggak enakan ya. Tetap nggak akan tetap nggak enakan aku. Oh, Gitu. sampai sekarang gitu Van. Sampai sekarang Oh, aku oke. nggak enakan. Walaupun otak aku udah kayak nggak, dia udah begini gini 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 gini. Tapi ntar ujung-ujungnya kepikiran juga, aduh nggak enak nih, balik deh. Itu ada positif ada negatifnya sebenarnya lah. Eh. Tapi ya selama kita berusaha untuk baik sama orang ya, insya Allah hasilnya juga baik gitu kan Amin insyaallah. prosesnya. Nah, berarti pernah merasa capek jadi artis penyanyi yang dikenal banyak orang atau seperti apa? Aku sebenarnya selalu istighfar kalau kepikiran ini. Sering capek, pengen istirahat, cuman aku selalu nyangkal pikiran itu kayak nggak boleh. Lu udah di titik ini, lu harus tetap berjuang, nggak boleh capek, nggak boleh nyerah. Karena Terus- bagian dari konsekuensi Iya. sebagai seorang penyanyi yang dikenal banyak orang gitu kan. Betul. Kalau muncul pikiran itulah, apa yang kamu lakuin, Van? Ada ya bosen ya, pastilah ada ya. Apa yang kamu lakuin untuk hilangin kebosanan? Nggak akan ada yang aku lakuin karena itu udah pasti, setiap terlintas di kepala aku udah pasti hilang. Oh, oke, Karena oke. emang mindset aku tuh udah kayak nggak boleh malas. Oh, oke, oke. Gitu. Dari kapan tuh Van punya mindset kayak gitu, Van? Kamu masih muda cuman pikirannya sangat dewasa loh kayak gitu. Aku belajar Dari mana kamu belajar, Van? aku belajar dari teman-teman aku. Mm-mm. Emang teman-teman aku tuh kan eh banyak kan yang lebih dewasa dari aku. Jadi aku lebih sering dengar mereka ngobrol sama aku, ngobrol sama orang. Dari kecil juga aku sering ngikut mami sama papi juga, Mm-mm. ngobrol sama orang-orang yang lebih tua daripada aku. Jadi kayak aku ngerti ini pembahasannya arahnya kemana. Jadi aku juga ngerti cara timbal balik ngomong ke orang tuh kayak gimana. Oke, oke. Jadi belajar dari hidup lah ya, Mm-mm. Van. Oke, sekarang sampai di titik ini, ke depannya kamu mau karir kamu seperti apa sih, Van? Album, Van? Kalau ada rezeki mau aku album. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya aku lebih fokus ke single-single dulu aja. Heeh. Selama aku masih belum bisa terlalu aktif banget untuk bikin lagu. Oh, tapi akan ada rencana untuk aktif? Pengen ada rencana. Sudah dipikirkan atau? Belum. Tapi rencana ada. Belum Pastilah ya. aku pikirin secara jauhnya, secara seriusnya kayak gimana. Semua orang pengen lah ya nyanyiin lagu Pasti. karyanya sendiri ya. Pengen. Akan lebih terasa personal Mm-mm. dan spesial gitu. Nah, kalau 5 tahun ke depan kamu pengen dikenal sebagai Avan yang seperti apa? Avan yang sekarang nggak ada Gak ada yang bedanya, berubah. nggak berubah. Pengennya sih tetap sama. Avan nyanyi, Avan acting, Avan dance. Itu sih. Ah, kalau acting kamu belajar dari mana, Van? Mami, Iya pasti. Mami dulu soalnya main sinetron, Iya, lumayan iya. sering. Nah, Dan aku belajar dari Mami itu, Mami nggak ngajarin aku kayak gimana, cuma ngasih tahu tips simple. Acting itu kayak kamu menjalani kehidupan kamu sehari-hari tapi dengan karakter yang berbeda. berbeda. Nah, Itu doang sih. Dan itu langsung nangkap di kepala aku, oh aku ngerti. Akhirnya belajar, itu pertama kali aku selesai aku jadi juara 3, Iya. aku langsung acting, itu perdana aku acting, aku dan hasilnya langsung bagus juga. alhamdulillah. Aku juga bingung. Itu kayak gift yang dikasih Tuhan ke seorang Avan. Alhamdulillahnya seperti itu. Makanya aku nggak berhenti bersyukur sih. Nah, kalau tadi ngomongin soal netizen gitu, haters ada aja gitu. Ada. Kalau sering dijodoh-jodohin merasa kesel nggak, Van? Atau gimana perasaannya? Dulu aku sempat kesel. Heeh. Pemikiran aku tuh kayak, ih, gue tuh gak nyaman tau dijodohin sama dia. Hmm. Dia kan begini sama gue, dia kan begini sama gue. Tapi 1 tahun belakangan ini aku selalu mikir kayak, fans aku juga dan fans kita juga, yang sama yang dikapelin sama Iya, aku, iya. selagi nggak menembus batasan privasi aku, Ya, dan benar. mereka juga butuh kesenangan mereka sendiri. Mereka nggak bisa memaksakan
diri mereka untuk suka sama aku deket sama siapa, aku deket sama siapa, aku dikapelin sama siapa. Jadi aku mulai membebaskan diri mereka untuk kayak kalian bebas mau kapelin aku sama siapa aja. Mau aku nggak kenal sama orangnya, mau aku kenal sama orangnya, mau aku nyaman atau enggak, itu hak kalian. Tapi selama nggak mengganggu privasi dari kedua belah pihak, dari Ada, aku, ya, dari ya, orangnya juga. ada batasnya lah ya. Ada batasnya. Kalau orang itu dikapelin sama aku tapi orang itu punya pasangan ya, kalian harus tetap respect sama pasangannya. Iya iya benar-benar. Jangan sampai ngerusak juga sebenarnya kan. Bener, Nah. kerjaan ya kerjaan gitu loh. Oh, Itu sih. oke oke Pan. Nah ini bagian terakhir nih aku pengen ngomongin soal DA8 nih Pan. Dia 8 ya. Sebagai alumni DA nih. Kamu gimana kamu memperhatikan yang sekarang gitu DA8? Aku yakin dia 8 juga bakal lancar sih seperti dia 7. Hope so ya. Ya, ya, ya. Dan banyak dari teman-teman aku juga kandidatnya ikut masuk DA 8 gitu. Oh gitu. Iya, ada salah satunya aku punya teman jadi orang anak DA 7 juga. Iya. Dia tuh kenal sama orang ini yang ikut audisi DA 8. Kayaknya aku dukung dia deh. Siapa Pan? Ada namanya Rangga. Oh oke oke. Gimana kamu ngeliat potensinya di DA8? Sama sih, kurang lebih. Aku bangga juga sama mereka. Heeh. Maksudnya gini loh, kita butuh penerus juga kan, Iya. penyanyi dangdut di Indonesia ini supaya dangdut nggak punah kan. Selagi mereka masih semangat untuk ikut audisi, siapapun itu aku akan dukung. Oh oke oke. Oke. Kamu kan pernah ngikutin juga kan? Dan Pernah. ada yang bisa kamu share gak tipsnya buat teman-teman nih yang lagi berjuang di sana gimana? Tips ya? Mm-mm. Kalau tips sih dari aku sederhana banget, simple banget. Tunjukin kalau emang jiwa lo tuh jiwa pengen pejuang. Kayak lu tuh emang bener-bener pengen ngerubah hidup lu, pengen berkarya lebih banyak lagi, pengen belajar lebih banyak lagi. Oh, Otomatis itu akan macu diri kita untuk belajar lebih. Aku gitu soalnya waktu itu. berarti keinginan untuk terus belajar dan berkembang jadi salah satu kunci bertahan di Benar, kompetisi seperti ini. benar. Selain itu apa Van yang menurut kamu paling lumayan krusial gitu selain nyanyi udah pasti kan. Tadi yang kamu sebutin apa yang orang kadang lupa gitu ketika ikut kompetisi melupakan satu hal ini apa Van? Karakter. Oh karakter sih untuk jadi penyanyi itu ya. Benar, karena kita butuh karakter untuk supaya orang tuh mengingat kalau misalnya kita nyanyinya seperti ini, oh ini nih si Afan, oh ini nih si ini si ini gitu. Kadang Gitu juga sih. biar nggak harus ngeliat muka kayak dengerin suaranya. Wah ini Wah nih. ini nih, ini si ini. Iya 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 Itu gitu. yang paling penting. Yang paling penting itu kita gali potensi yang ada di diri kita sih, sama karakter yang kita punya tuh kita lebih kentalin lagi. Oh oke oke. Salah satu hal yang originalitas ya Van. Originalitas. Ah, Kita boleh mengagumi seseorang tapi jangan sampai kita sama-sama orang itu. iya 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 bener. Jangan sampai yang bener-bener plek-plekan lo tiru semuanya gitu kan. Ada yang lo ambil, ada yang lo kurasi gimana. Bener. Mungkin banyak orang yang kayak akan lu nah aneh, lu ini. Tapi percaya, itu bakal jadi karakter buat kalian dan itu bakal melekat di diri kalian selamanya. Itu sih. Kepikiran nggak Van buat kalau ada kesempatan gitu dapat kesempatan jadi mentor mau banget. Oh aku nggak. Oh kenapa Van? Menurut aku mental aku dan ilmu aku belum cukup bagus untuk jadi mentor sih. Tapi kalau untuk jadi senior yang ngasih semangat dan dukungan terus aku siap. Yang Pasti. jelas apa selalu support lah ya. Aku support siapapun itu. Oke, Pan nih selain dari pertanyaan yang ada, kita udah nanya-nanya juga di Instagram gitu. Ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 6. Ada 6 Ada pertanyaan. 6. Pertama dari sahabat Afwan Pekalongan. Tahu aku. Afwan, kapan nih terjun di dunia acting lagi? Kangen acting Afwan. Nah, Thank you yang udah kangen. Tapi kalau menurut aku mau fokus di nyanyi dulu karena
aku mau membenahi nyanyi aku lagi pertama karena aku udah 3 tahun kan gak nyanyi. Jarang sih sebenarnya, lebih ke jarang, kayak jarang banget nyanyi. Mungkin untuk beberapa tahun aku akan fokus di nyanyi dulu, baru aku akan terjun ke acting lagi. Oh, tapi akan lah ya, pasti Pasti. ditunggu aja nih dari sahabat Avan Pekalongan, ditunggu. Salah satu hobi aku juga acting soalnya. Terus dari Wardah_Nurainisa 04. Ada niat buat lagu duet bareng temen DA nggak? Ada, tapi belum kepikiran siapa. Tapi keinginan ada ya Van ya. Ada pasti, kayaknya seru deh featuring. Tapi nih kamu tipikal yang seneng featuring yang punya suara atau genre yang mirip atau di luar karakter kamu? Di luar karakter aku. Kenapa tuh dulu? Aku nggak mau nyari sesuatu yang aman di aku doang. Oh, Aku pengen explore lagi. Maupun itu akan bikin orang kayak, ini nggak cocok di lu Van. Ya nggak apa-apa, setidaknya gue coba. iya bener. Yang penting usaha dulu, semuanya explore diri sih Van ya. Explore diri sebenarnya. Bener. Itu. Oke, selanjutnya ada sahabat Avan_Sukajadi. Iya. Van, setelah perilisan lagu Oi ini, apakah ada kepikiran buat terjun ke dunia modeling kah? Model. Aku belum kepikiran. Kayaknya aku ninggiin badan aku dulu deh guys. Aku juga standar kan soalnya, jadi kayak mungkin aku mau fokus sama apa ya namanya? Apa sih namanya? Apa tuh? Belum lah, Evaluasi modeling belum kayaknya. Belum model-model kepikiran. iklan yang aman ya. Model-model iklan mungkin oke, cuman kalau model-model kayak ngerti lah ya maksud aku, Ya, model ya, yang ya. profesional gitu aku belum kepikiran sih. Tapi kayaknya akan aku coba. Kayaknya semuanya akan dicoba ya Van ya, selama Pengen itu aku coba selagi itu positif. positif. Hmm. Oke. Nah ini ada lagi nih dari Hadafi_Family_Real. Coba tanya tentang Hadafi Family. Suruh nanya dia, kita suruh. Iya benar. Apa? Jadi Gaddafi Family apa Ya, gitu? Gaddafi Family itu karena kan banyak orang juga setelah DA7 nih, Akbar Family kan ada kan? Iya. Yang Valen, Mila, Arbil sama April. Itu Akbar Family. Ada satu nih, ada satu alumni DA7 juga namanya Syakirah yang tadi sempat aku mention. Iya. Itu deket banget sama aku sama Devi. Mm-mm. Akhirnya karena kita emang deket banget dan aku sama Syakira juga satu manajer kebetulan. Oh. Jadi kayak emang kita nempel banget, sering ngumpul ngobrol bertiga. Orang-orang kayaknya lucu dibikin keluarga. Avan papanya, Sri Devi mamanya, Syakira anaknya. Oh. Karena Syakira juga kecil kan. Iya. Jadi emang lucu bikin keluarga kayak gitu. Akhirnya terjadilah keluarga, dibilang gimmick bukan, dibilang seru-seruan juga enggak. Keluarga sih kayak keluarga, kayak sahabat aja kita, kayak sebenarnya kalau bukan dikaitin kayak keluarga-keluargaan gitu, kita sahabat sebenarnya. Cuman banyak yang family-familyan ya kita mainin. Selagi itu bikin mereka seneng sih. Sama aku mau mention ya, Gaddafi itu bukan pakai Y guys. Nama aku tuh aslinya Khadafie. Oh, Gaddafi. Tapi tetap dibacanya Gaddafi. Oh, oke. Oke, lagi nih ada dari _Sasi_Kirana. Ini enggak. Oh, nanya nih. Aduh, ganteng banget. Udah punya pacar belum? Belum tuh. Belum kepikiran juga. Masih muda. Nggak nyari juga sih. Gampang lah itu mah. Ntar lah ya, masih karir dulu ya Van? Atau seperti apa? Ya kalau ada yang mau sih nggak apa-apa. Kalau ada. Emang maunya kayak gimana? Nggak mau kayak gimana-gimana. Gak ada yang spesifik. Nggak ada. Yang penting apa? Yang penting nyambung. Yang penting nyambung dan bikin nyaman sih. Yang support satu sama lain itu sih. Ya tapi untuk saat ini Belum. Avan akan pikirin ke karir dulu ya Van. Oke. Kalau versi cewek red flag menurut kamu apa sih Van? Yang kayak gimana? Agak kontroversi ya, cuman aku bakal jawab juga tetap. Yang pertama buat aku sih yang membatasi karir, yang membatasi pertemanan, itu sih.
Karena eh sebenarnya dalam hubungan boleh boleh aja cemburu kan. Cuman Boleh. kalau sampai menghalangi karir terus menghalangi pertemanan kita sama seseorang sih itu aku udah big no gitu. Oh sama sih. Paling sih itu sih sama itu sih sopan santun ke orang tua aku. Soalnya yang paling strict sebenarnya orang tua aku. Kalau misalnya orang tua aku udah no, aku nggak akan bisa nolak. Aku pasti akan nolak juga. Bener, restu orang tua lebih Restu orang penting tua paling dari penting semuanya. guys. Itu sih. Oke, terima Oke. kasih Afan. Fan sukses buat lagunya, Oi, Thank you. buat karir ke depannya, buat Amin. semua jalan yang kamu pilih ke depannya. Afan sukses di kehidupannya juga. Amin insyaallah. Oke, kalau lover tadi udah ngobrol-ngobrol bareng Afan, jangan lupa terus support Afan, dengerin lagu-lagunya Afan, terutama Oi yang baru dirilis. Dan jangan lupa tonton juga musik videonya yang sudah ada di mana, Van? Di YouTube 3D Entertainment. Oke.